Selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar IPA. Tetap semangat. Nah, kita melanjutkan pelajaran tema 2 bagian kedua. Bagian 1 kita sudah belajar tentang adaptasi hewan. Yang kedua, kali ini kita akan belajar adaptasi tumbuhan. Menarik sekali. Kita dengan belajar IPA, kita akan semakin banyak pengetahuan tentang alam sekitar kita. Semangat ya. Jangan ngantuk, simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Nah, yang pertama kita belajar adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya, berdasarkan tempat tinggalnya. Nanti ada lingkungan air, ada padang pasir, ada di pantai, bermacam-macam. Yang pertama kita bahas adalah lingkungan air dulu. Yang pertama lingkungan air. Contohnya adalah teratai sama enceng gondok anak-anak. Kita bahas satu persatu. Nah, tanaman teratai hidup di air. Adaptasi yang dia lakukan adalah dengan cara memiliki daun yang lebar. Dengan daun yang lebar ini, dia dapat mempercepat penguapan anak-anak. Dengan mempercepat penguapan, maka air akan cepat terbuang ke udara, sehingga tanaman ini tidak busuk. Nah, bisa kita lihat akarnya, ini adalah akar teratai, terdapat ini lubang-lubang atau saluran pipa-pipa. Nah, tugasnya adalah mengangkut oksigen dari daun ke akar. Nah, karena akar teratai ini berada di dasar perairan, jadi kalau nggak ada oksigen dia busuk. Nah, jadi dengan adanya lubang-lubang ini, maka oksigen dapat diangkut dari daun ke dalam akar yang ada di dalam air. Nah, yang kedua, tanaman airnya adalah enceng gondok. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau enceng gondok, ini dia mengambang di air anak-anak. Kok bisa dia mengapung di air? Karena ini, kalian perhatikan, tangkai daunnya menggelembung. Nah, kalau kita iris, ternyata gelembung tadi adalah berupa ruang-ruangan ini anak-anak, seperti spons ya, seperti busa. Nah, lubang-lubang ini berisi udara sehingga dia bisa mengapung, jadi seperti pelampung anak-anak. Kemudian akarnya enceng gondok ini sangat banyak. Nih kamu lihat gondrong ya. Nah, dengan akar yang banyak ini, maka tanaman enceng gondok ini menjadi berat. Jadi kalau ada gelombang, nah dia nggak terbalik. Jadi menjaga keseimbangan. Jadi kalau ada misalnya gelombangnya besar, kalau terbalik gini kan, kalau misalnya pelampung kan nanti ke atas akarnya, daunnya ke bawah. Nah, dengan adanya akar yang berat ini, posisinya tetap stabil, seimbang. Yang kedua adalah lingkungan lembab. Masuk yang lembab di sini adalah lingkungannya nggak basah ya, kandungan airnya banyak tapi tidak sampai berair. Nah, contoh tanaman yang hidup di lingkungan lembab biasanya tidak punya bunga, hanya akarnya, batang dan daun saja. Kemudian batangnya nggak nampak, yang tampak adalah daun-daun saja. Jadi kok ini tanaman kok daun aja ya, nggak ada bunganya, nggak ada buahnya, karena memang dia biasanya tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan spora anak-anak. Nah, umumnya daun mudanya melingkar atau menggulung ini pada tanaman paku ya. Nah, tanaman yang hidup di lingkungan lembab ini ada 3, ada tanaman paku, ada lumut, ada jamur juga. Cuma yang Ibu ambil adalah tanaman paku sama lumut aja. Nah, ini Ibu beri contoh. Ini adalah contoh tanaman paku yang disebut dengan pakis. Nah, ada jenis pakis yang bisa kita makan ya. Kalau mama suka masak di rumah, sayur pakis. Nah, ini daun mudanya melengkung seperti biola. Yang kedua adalah ini beri contoh tanaman suplir ya, tanaman paku berjenis suplir. Nah, ini adalah contoh tanaman lumut. Nah, ini lumut hati. Nah, ini lumut. Nah, lumut ini biasanya tumbuh di dinding-dinding atau bebatuan yang lembab anak-anak, yang sering terlewati oleh air. Nah, ini adalah contoh tanaman higrofit. Tadi kalau air hidrofit, kalau lembab higrofit. Jangan tertukar ya. Yang ketiga, lingkungan kering. Lingkungan kering ini berarti daerah gurun pasir yang susah air, tanahnya kering. Contohnya, cirinya daunnya tebal, kadang juga daunnya berupa duri anak-anak, kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil daunnya? Karena untuk menghemat air. Jadi kalau daunnya besar seperti teratai tadi, maka air yang susah dicari akan menguap ke udara. Tapi kalau daunnya kecil, maka hemat air, memperkecil penguapan. Batangnya biasanya tebal,
bisa menyimpan air. Kemudian yang ketiga, akarnya panjang karena untuk mencari air, karena daerah-daerah padang pasir itu susah mencari air, jadi akarnya bisa kemana-mana panjang sehingga dia bisa mencari air. Contohnya ada kaktus, cocer bebek, tanaman sukulen ini ya, cocer bebek ini termasuk tanaman sukulen. Yang ketiga adalah kurma. Ini contoh tanaman kaktus. Nah, jadi duri kaktus ini sebenarnya adalah daunnya, anak-anak. Daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian batang yang kita lihat ini, yang hijau-hijau ini adalah batangnya ya, jadi bukan daunnya. Yang kalian lihat hijau pada tanaman kaktus itu bukan daunnya, tapi batangnya. Sedangkan duri-durinya ini adalah daunnya. Nah, ini contoh tanaman sukulen ya, kita sebutnya sukulen, mirip kaktus tapi tidak berduri ya Nana, namanya tanaman sukulen. Juga tanaman-tanaman yang hidup di padang pasir. Nah, yang ketiga adalah ini beri contoh pohon kurma. Kurma ini juga bisa hidup di daerah yang kurang air seperti padang pasir. Yang keempat, tanaman halofit. Halofit ini adalah tanaman yang hidup di lingkungan pantai. Jadi lingkungan pantai ini adalah lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Kemudian biasanya lingkungan pantai itu jenisnya berlumpur, anak-anak. Kalau kalian sering main di daerah Pelabuhan Somber atau Pelabuhan Karyangau, itu pantainya pantai berlumpur. Nah, tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan halofit atau pantai adalah bakau. Nih, bakau ini adaptasinya dia memiliki akar tunjang. Nih, akar yang keluar dari batang yang ada di atas permukaan tanah. Nah, tujuan akar tunjang ini adalah mengambil oksigen yang ada di udara. Karena akar yang di dalam tanah berlumpur ini kekurangan oksigen. Jadi dengan adanya akar tunjang ini, maka tanaman bakau bisa mengambil oksigen dari udara. Kemudian karena air ini mengandung banyak garam, asin ya anak-anak. Nah, supaya dia sel-selnya tidak rusak karena kebanyakan garam, daun-daunnya tanaman bakau ini bisa mengeluarkan kelebihan garam, anak-anak. Jadi kalau kamu lihat kadang ada kristal-kristal putih ya di permukaan daunnya ini, karena itu adalah garam yang dia keluarkan. Yang kedua adalah api-api. Ini juga tanaman yang ada di sekitar pantai. Nah, ini berbeda dengan tanaman bakau. Kalau tanaman bakau ini akarnya akar tunjang. Nah, ini dia akar nafasnya kita sebutnya pneumatofor atau akar nafas. Jadi keluar-keluar juga sama. Keluar terus dia ke atas seperti jarum-jarum ya. Ini adalah tanaman api-api. Yang ketiga adalah pandan pantai. Ini jadi kelompok tanaman pandan yang bisa hidup di pantai. Sama dia juga punya akar tunjang. Yang pertama juga untuk menahan gelombang pantai. Yang kedua juga untuk mengambil oksigen dari udara. Jangan lupa ya. Nah, yang kelima adalah lingkungan rawa-rawa. Rawa-rawa itu adalah berupa daratan yang terendam oleh air, tapi nggak sebesar danau ya anak-anak. Nah, rawa-rawa ini biasanya tanahnya basah. Kemudian tanah rawa-rawa ini kekurangan nitrogen, sedangkan nitrogen itu adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian bagaimana cara tanaman yang hidup di area rawa-rawa bisa mendapatkan nitrogen? Biasanya dia dengan cara memakan serangga. Dia menjadi tumbuhan insektivora. Ada dua contoh yang ibu berikan, ada Venus flytrap atau kita sebut dengan kejora. Yang kedua adalah kantong semar. Ini gambarnya. Nih, tanaman Venus kecil ya, nah ini tangan kita, ini potnya. Nah, tanaman Venus flytrap ini dia bisa memakan serangga. Caranya adalah dia mengeluarkan bau nektar, anak-anak, bau harum yang memikat serangga untuk menempel di kelopak daunnya ini. Nah, kemudian ketika ada serangga yang menempel atau hinggap, dia memiliki sensor, wah ada serangga yang datang. Nah, sensornya nanti membuat daunnya nanti akan mengatup seperti ini. Nah, jadi daunnya memiliki engsel. Jadi bisa buka dan menutup secara otomatis ketika ada serangga yang hinggap. Nah, yang kedua adalah kantong semar. Ini sama juga tanaman insektivora tapi berbeda caranya. Dia memiliki kantung. Kantungnya ini dalamnya ada air, berisi cairan seperti enzim asam lambung kita, anak-anak. Nah, tepi daunnya ini licin. Jadi ketika ada serangga yang hinggap, langsung terpleset dia tuh ke dalam. Kemudian akan dicerna oleh air yang ada di dalamnya. Nah, dia juga mengeluarkan bau nektar atau bau madu ya, sehingga memikat serangga untuk hinggap.
Jadi dengan cara menutup, yang ini dia dengan cara menjebak dengan tergelincir karena licin sekali dinding-dinding bibirnya ini. Nah, kemudian kita akan belajar adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Kalau minggu lalu hewan itu ada yang mengeluarkan racun, ada yang mengeluarkan tinta hitam. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Yang pertama kita akan belajar tentang contoh-contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan memiliki duri tajam. Nah, durinya ini nanti bisa di batangnya, di tepi daunnya, ataupun pada buah-buahannya. Contohnya ada mawar, durian, putri malu, salak, rotan, banyak sekali ya anak-anak. Contoh-contoh tumbuhan yang memiliki duri. Biasanya kalau dia memiliki duri maka hewan enggan memakannya karena kan tajam ya, siapa yang mau makan kalau tanamannya berduri. Ini contoh tanaman rotan yang berduri adalah batangnya. Kalau mawar ini batangnya berduri juga, kemudian tepi-tepi daunnya pun berduri. Salak ini juga batangnya maupun buahnya berduri juga ya anak, tapi kalau yang di buahnya durinya lebih halus. Kemudian durian ini buahnya yang berduri. Ini adalah contoh tanaman nanas yang berduri adalah tepi-tepi daunnya dan buahnya juga. Yang ini adalah putri malu yang berduri adalah batangnya. Ini hati-hati kalau kalian menemukan tanaman-tanaman seperti ini. Contoh lainnya sangat banyak, ada jeruk ya, itu juga berduri. Yang kedua, menghasilkan getah. Getah ini adalah cairan putih yang dikeluarkan oleh tumbuhan apabila dia terluka anak-anak. Misalnya batangnya ataupun buahnya, kalau dia terluka dia akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Nah, cairan berwarna putih ini biasanya lengket anak-anak. Jadi biasanya kalau ada getahnya nih hewan-hewan malas makan karena lengket ya. Ada contohnya ada nangka, karet, pepaya, mangga, dan sawo. Ini getah pada nangka. Ini getah pada pohon karet. Nah, kalau pohon karet getahnya memang sengaja kita ambil. Jadi pohonnya sengaja dilukai untuk diambil getahnya, nanti dimanfaatkan untuk berbagai macam barang kebutuhan manusia yang terbuat dari karet. Yang ketiga, memiliki bulu halus yang gatal atau kita sebut dengan gelugut. Nah, jadi kalau kita tersentuh dengan bulu halus ini, kulit kita akan terasa gatal. Contohnya ada bambu, terong, dan jagung. Nah, ini gelugut pada tanaman bambu. Ini kalau kena gatal anak-anak. Ini gelugut pada terong. Yang keempat, dengan mengeluarkan racun. Ada jarak, ada kecubung, dan jimpi-jimpi. Ada juga contohnya jamur yang mengeluarkan racun juga ya. Nah, ini kalau jarak yang beracun adalah buahnya. Efeknya bermacam-macam ya. Ada yang membuat mual, pusing. Kemudian ini adalah kecubung. Yang berbahaya, yang beracun adalah bunganya. Ini membuat mabuk karena ya pusing. Menjadi mabuk kalau kita memakan bunganya ini, jangan sampai kena. Kemudian yang paling berbahaya ini daun jimpi-jimpi. Ini banyak ditemukan di daerah Australia ya anak-anak. Nah, perhatikan di permukaan daunnya terdapat kayak kristal-kristal jarum kecil sekali. Kalau terkena kulit rasanya panas seperti tersengat gitu ya. Ini panas sekali dan ada juga ya kalau misalnya terkena bisa menyebabkan kematian dan ini sakit sekali kalau kena. Rasanya panasnya panas yang menyengat sekali anak-anak, bahaya ya. Jadi kalau kalian menemukan tanaman-tanaman yang kalian tidak ketahui, jangan coba-coba dimakan. Siapa tahu dia tanaman beracun. Nah, contoh adaptasi tumbuhan lainnya selain dari habitatnya dan selain cara melindungi dirinya, ini Ibu beri contoh, ada tanaman jati, kapuk, randu, dan jarak yang menggugurkan daunnya atau kita sebut dengan meranggas, yaitu dia menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan saat musim kemarau. Jadi kalau kemarau daunnya rontok anak-anak, dengan daunnya rontok dia menghemat air. Yang kedua, jagung akan menggulungkan daunnya, akan menutup seperti ini, menggulung ketika cuacanya panas terik. Dengan menggulungkan daunnya, maka dia mengurangi penguapan air yang ada pada daunnya. Ini contoh pohon-pohon yang meranggas ya. Ini ada pohon jati, ini ada pohon kapuk ya. Ini adalah contoh nih daun jagung yang menggulung ketika panas terik nih, menggulung dia anak menutup. Ini juga dialami oleh tanaman-tanaman rumput lainnya sebenarnya, nggak hanya jagung ya. Tanaman-tanaman rumput ini dia akan menggulungkan daunnya ketika panas. Kemudian ada lagi daun putri malu yang akan mengatup apabila disentuh. Nah, nih sebenarnya
tujuannya dia mengatupkan daunnya adalah supaya tidak dimakan oleh serangga. Dengan dia menutup daunnya, maka belalang itu akan kesulitan untuk mengunyah daun-daunnya, anak-anak. Yang keempat adalah bunga rafflesia dan bunga bangkai. Ini beda ya, anak-anak, bunga rafflesia dan bunga bangkai. Nanti kalian perhatikan, ini dua bunga yang berbeda. Ini dua bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk memikat lalat hinggap ke bunganya. Lalat ini dia berperan untuk membantu penyerbukan. Nah, ingat ya, tadi kalau Venus sama kantung semar, serangganya dimakan. Tapi kalau rafflesia, lalatnya membantu penyerbukan, tidak dimakan, anak-anak ya. Jangan sampai salah. Nah, ini putri malu yang apabila disentuh mengatup daunnya. Nah, yang ini bunga rafflesia, yang ini bunga bangkai ya, Rafflesia arnoldi, yang ini Amorphalus giganteus. Nah, dua bunga yang berbeda. Jadi jangan salah lagi ya, ini bunga rafflesia, ini bunga bangkai. Dua-duanya ini asli Indonesia. Kalian bisa temukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nih, ini adalah bunga rafflesia, ini bunga bangkai. Dua-duanya mengeluarkan bau busuk untuk memikat lalat. Lalatnya membantu penyerbukan. Nah, selesai sudah bab 2, tema 2 kita, bagian 2 tentang adaptasi tumbuhan. Berarti kalau sudah selesai pelajaran kita, kalian siap-siap untuk ya ulangan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa paham. Kalian bisa baca rangkuman kembali apabila ada materi yang Ibu kecepatan bicara atau kalian kurang paham ya. Nah, tema 2 telah selesai. Berarti nanti minggu depan kita akan lanjut ke tema 3. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarang he.